warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss Agi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya sayang, amin ya robbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Pada saat liburan, biasanya kita pergi ke tempat wisata. Contohnya seperti museum, kebun binatang, danau, candi, tempat bersejarah, dan lain-lainnya. Nah, siapa di sini yang pernah ke tempat wisata? Iya, semuanya kita pernah ya sayang ke tempat wisata. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini yaitu pengalamanku di tempat wisata. Tema 5, subtema 4. Nah, coba sekarang Anda sebutkan tempat wisata apa saja yang Anda ketahui. Hanya itu saja? It's okay. Setelah ini Miss Agi akan memberikan contoh-contoh tempat wisata. Mohon perhatikan ya sayang. Berikut adalah contoh-contoh pengalaman di tempat wisata. Yang pertama yaitu pergi berwisata keluar kota bersama keluarga. Nah, ini biasanya kita lakukan ketika liburan sekolah ya sayang. Next, belajar sambil berwisata. Nah, walaupun kita sedang jalan-jalan atau berwisata, tapi tetap ada pembelajarannya. Contoh berikutnya, pergi ke museum dan mengikuti study tour bersama teman sekelas. Nah, apa itu study tour? Ya, berikut penjelasannya. Study tour adalah pergi jalan-jalan sambil belajar. Nah, ini biasanya dilakukan oleh sekolah yang ingin jalan-jalan tapi tetap masih ada pembelajaran. Nah, biasanya pada saat study tour kita pergi ke tempat berikut sayang. Yang pertama yaitu contohnya adalah museum. Yang kedua, kebun binatang, dan yang ketiga tempat bersejarah. Nah, contohnya sebagai berikut, ada candi, Masjidil Aqsa, Istana Siak, dan Rumah Bung Hatta. Nah, itu adalah contoh-contoh tempat bersejarah ya sayang. Contoh-contoh tempat wisata. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tempat wisata ya sayang. Miss Agi hanya memberikan beberapa contoh saja. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya lagi ya. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Timur. Berikutnya yaitu ada Istana Siak. Nah, Istana Siak ini dekat dari Pekanbaru ya sayang, masih dalam kawasan Riau. Yaitu terletak di Kabupaten Siak, Riau. Selanjutnya yaitu ada Bosca. Bosca ini berada di Lembang, Bandung. Selanjutnya, wah pasti sudah tahu ya sayang, apa ini nak? Iya, ini namanya Monas. Monas berada di Jakarta. Berikutnya, ada yang tahu ini di mana sayang? Apa nama tempatnya? Wah, so beautiful. What is that? Yes, Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ini terletak di Papua. Yang terakhir contohnya yaitu, apa ini sayang? Danau apa sayang? Iya, Danau Toba berada di Sumatera Utara. Nah, ini hanya beberapa contoh. Ini hanya beberapa contoh saja ya sayang, masih banyak contoh yang lainnya. Pada saat bermain di tempat wisata, tanpa kita sadari kita sudah melakukan contoh dari pengalaman Pancasila. Nah, kira-kira pengalaman Pancasila apa ya yang sudah pernah kita lakukan? Berikut penjelasannya. Contoh pengamalan sila ke-1 Pancasila. Yang pertama yaitu percaya kepada Allah, berpuasa, sholat, membaca Iqra dan Al-Quran. Nah, ini hanya beberapa contoh saja ya sayang, masih banyak contoh pengamalan sila ke-1 yang lainnya. Berikutnya yaitu tentang contoh pengamalan sila ke-2 Pancasila. Contohnya antara lain, tidak semena-mena pada orang lain. Yang kedua, tenggang rasa pada orang lain.
menghormati sesama, membantu orang tua, memberi bantuan kepada korban bencana atau anak yatim, sopan dan santun. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila antara lain, bekerja sama, cinta tanah air, tidak bertengkar dengan teman, mengikuti lomba 17 Agustus, memperingati Hari Nasional, dan memasang umbul-umbul ketika hari kemerdekaan. Umbul-umbul itu seperti bendera ya sayang. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, berdiskusi atau bermusyawarah, memilih presiden, memilih ketua kelas, menerima pendapat orang lain, dan tidak mau menang sendiri. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila antara lain, gotong royong, bekerja keras, tidak boros, dan adil. Pada saat di tempat wisata, terkadang kita menemukan bahan buatan. Nah, kira-kira apa ya gunanya bahan buatan? Berikut penjelasannya. Mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Apa itu bahan buatan? Nah, kita lihat artinya ya sayang. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contoh-contoh bahan buatan antara lain yaitu ada karet, plastisin, benang wol, plastik, kertas, dan kain perca. Nah, bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan ya sayang. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Nah, perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan berikut. Yaitu ada pemotong. Nah, apa itu pemotong? Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contohnya yaitu gunting. Berikutnya yaitu perekat. Apa itu perekat? Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Contohnya yaitu lem dan selotip. Selanjutnya yaitu ada pewarna. Nah, apa itu pewarna? Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya menjadi lebih indah. Nah, contoh dari pewarna antara lain ada pensil warna, krayon, spidol warna, dan cat air. Oke sayang, terima kasih atas waktunya. Semoga paham ya sayang dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, saya alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini Miss Agi akan memberikan tugas ya sayang. Oke, kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, akhir kata bisa gue ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.